Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin amma ba'd. Qala al-musannifu al-iftaru ala tamrin. Di antara perkara yang disunnahkan ketika bulan puasa adalah al-iftaru ala tamr, disunnahkan berbuka dengan kurma. Jadi mulai dari sekarang dipersiapkan kurmanya untuk bekal berbuka di bulan puasa nanti. Wa yustahabbu an yuftira as-shaimu ala tamrin fa in lam yajid fa ala ma'in. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka dengan kurma, dan jika tidak ada kurma maka berbuka puasa dengan air. Lima rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Sulaiman ibn Amir. Qal, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Apabila salah seorang di antara kalian ingin berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahur. Jika tidak menemukan kurma, maka berbukalah dengan air, karena air itu suci dan mensucikan. Wa rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Anasin qala, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, biasa berbuka sebelum sholat dengan beberapa kurma basah, kurma rutab. Fa illam yakun rutabatin fatumairatin, tumairat. Jika tidak ada kurma basah, maka dengan beberapa kurma kering, tamr. Fa illam yakun tumairatun hasawatin min ma'in. Jika tidak ada kurma kering, beliau meneguk beberapa teguk air. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya disunnahkan berbuka dengan kurma. Kalau tidak dengan kurma, maka dengan air. Yang keempat, ad-du'a'u indal fitri. Di antara hal yang disunnahkan ketika puasa adalah berdoa saat berbuka puasa. Wa yundabu lis-shaimi ay yaqula 'inda fitrih. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa saat berbuka. Apa doanya? Qal Allahumma laka sumtu wa 'ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu, ya Allah, karenamu aku berpuasa. Wa ala rizqika aftartuh, dan dengan rizkimu aku berbuka. Zahaba dhama, hilanglah rasa haus. Wa batallatil uruq, basahlah urat-urat tubuh. Wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Ini doa ketika berbuka puasa ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Wa rawa Abu Dawud an Mu'adz ibn Zuhrah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursala. Diriwayatkan dari Abu Dawud dari Mu'adz bin Zuhrah secara mursal, hadisnya hadis mursal. Annahu sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza shama thumma aftar qala Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa lalu berbuka, beliau mengucapkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Wa rawa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Umar an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza aftar
Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW ketika berbuka puasa beliau mengucapkan zahabadz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi semuanya bisa digabung di doa yang tadi. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu zahabadz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, doa ini kalau datangnya dari Nabi SAW patut bagi kita semua sebagai umatnya mengikuti anjuran dan doa-doa Nabi SAW. Kama yundabu lis-shaimi ay yad'u 'inda fitrihi bima yasha. Kama yundabu lis-shaimi ay yad'u 'inda fitrihi bima yasha. Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa saat berbuka puasa dengan doa apapun yang ia kehendaki. Ya, jadi untuk doa berbuka puasa selain doa yang sudah warid dari Nabi SAW tadi, maka ia bebas doa dengan apapun. Karena doa ketika berbuka puasa itu mustajab dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima rawahu Ibnu Majah an Ibnu Umar bin Al-As anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Sesuai dengan riwayat Imam Ibnu Majah dari Amr bin As dari Amr bin As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam gal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya kata Nabi, bagi orang yang berpuasa saat berbuka puasa itu ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah memperbanyak berdoa ketika kalian nanti berbuka puasa. Wa kana Ibnu Umar idza aftara yaqul Allahumma bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in ighfirli. Ibnu Umar ketika berbuka puasa beliau biasa berdoa, Allahumma bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in ighfirli. Ya Allah, dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, ampunilah aku. Ini doa Abdullah ibnu Umar ketika beliau berbuka puasa. Thumma qala al-musannifu, di antara hal yang disunnahkan ketika puasa adalah taftirus shaim, memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Thumma qala al-musannifu taftirus shaim. Di antara hal yang disunahkan ketika puasa adalah taftir, memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, ini kitab Fiqhus Shiyam. Wa yustahabbu lis-sha'ibi wa ghairihi ay yufattira as-sha'iba walau ala tamratin aw syarbati ma'in. Disunahkan bagi orang yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa untuk memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air, walau ala tamratin aw syarbati ma'in. Lima rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhuma an Zaid bin Khalid al-Juhani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan lainnya dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Barang siapa memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Wah, ini lumayan nih. Jadi bisa dapat pahalanya juga apabila ada seorang memberikan makan berbuka pada orang yang puasa. Dia mendapatkan pahala seperti yang didapat oleh orang puasa tersebut. Subhanallah. Yang keenam, di antara hal yang disunnahkan ketika puasa adalah al-iktsaru minas shadaqati wa tilawatil Qur'an, memperbanyak sedekah dan membaca Al-Qur'an. Wa yustahabbu lis-shaimi ay yukthira minas shadaqati fi syahri Ramadan. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kama yustahabbu lahu ay yukthira min tilawatil Qur'ani wa mudarasatihi. Begitu juga disunnahkan untuk memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran, ya. Disunnahkan
memperbanyak sedekah dan juga mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini merupakan kesunahan ketika bulan Ramadan. Berdasarkan hadis lima rawahul Bukhari wa Muslim an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling dermawan dalam kebaikan dan beliau menjadi paling dermawan saat bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril alaihissalam. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan dan mengajarkan Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu Jibril itu lebih dermawan dalam kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Wah, luar biasa. Wa ala anna sadaqata mustahabbatun fi syahri Ramadhan mutlaqan fahiya fil ashril awakhir minhu ashaddu istihbaba wa akbaru fadlan. Sedekah dianjurkan di bulan Ramadan secara umum, namun di 10 malam terakhir lebih ditekankan lagi dan memiliki keutamaan yang lebih besar. Kenapa? Ta'asiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini kita sudah selesai bab sesuatu atau perkara yang disunahkan ketika berpuasa. Nah, kita akan masuk ke ahkamul qada, hal-hal yang berkaitan dengan qada puasa, mengganti puasa, dan ini akan diperinci sesuai orangnya. Ada orang kafir, orang ini gila, anak kecil dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas di sini. Qala al-musannifu ahkamul qada fi man wajaba alaihi siyam. Hukum qada bagi orang yang wajib berpuasa. Laqad dzakarna hinama takallamna 'ala wajibi as-shaumi fi awal bahthina. Kami telah menyebutkan ketika membahas kewajiban puasa di awal pembahasan kami, berarti ini dulu di awal-awal kitab ini. Dzakarna anna as-siyama wajibun 'alal muslimil balighil 'aqil. Di situ kami menyebutkan bahwa puasa itu wajib bagi seorang muslim yang baligh dan berakal. Ini pernah dibahas oleh beliau di awal-awal kitab ini ketika menyebutkan syarat wajibnya puasa. Wa ammal kafiru was-saghiru wal majnunu fala yajibu siyamu alaihim. Ya, fala yajibu siyamu alaihim. Adapun orang kafir, anak kecil dan orang gila, maka puasa tidak wajib atas mereka. Wa qad bayyana ma'na 'adamil wujubi bin nisbati lil kafir. Kami telah juga menjelaskan makna ketidakwajiban bagi orang kafir, ya, tidak wajib secara pelaksanaan. Kenapa? Karena orang kafir itu secara internalnya dia mempunyai kewajiban untuk puasa gitu. Tapi kenapa sekarang tidak wajib? Ya karena dalam keadaan kafir tidak mungkin dia berpuasa dalam keadaan kafirnya gitu. Kama bayyana ba'd ahkamis saghiri wal majnun. Seperti halnya kami juga telah menjelaskan beberapa hukum terkait anak kecil dan orang gila ya di awal-awal kitab. Terus sekarang apa yang akan dibahas oleh beliau? Wa baqiyat alaina ba'dul umur allati lam nata'arrad laha hunaka li bu'diha 'anil mawdu' fala budda lana min dzikri al-an. Namun masih ada beberapa hal yang belum kami bahas sebelumnya karena kurang sesuai atau kurang relevan dengan topik saat itu. Fala budda
lana min dzikriha al-an fi siyaqil kalam ala man yajibu alaihi siyam wa man yajuzu lahu al-fitru wa ma yata'allaqu bidzalika min ahkamil qada. Maka kita harus menyebutkan sekarang dalam konteks pembahasan tentang siapa yang wajib berpuasa, siapa yang boleh tidak puasa, dan hukum qada yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, di sini akan disebutkan secara terperinci ya, sesuai dengan keadaan orangnya. Tsumma qala qada'ul kafiril asli. Qada bagi orang kafir asli, qada puasa bagi orang kafir asli. Qala al-musannifu hafizahullah, ammal kafirul asliyu fala yajibu alaihi siyam wujuba mutalabatin fid dunya. Adapun orang kafir asli yang belum pernah jadi muslim sebelumnya, maka ia tidak diwajibkan berpuasa sebagai tuntutan di dunia. Alal makna, dalam artian alal makna wa tafsil allati dzakarnahu fi awalil mabahis, sesuai dengan perincian yang telah kami sebutkan di awal pembahasan ya. Kenapa? Ya karena pada hakikatnya semua orang itu punya kewajiban untuk puasa. Namun karena dia dalam keadaan kafir, ya bagaimana mau puasa kan gitu. Wa kadzalika idza aslama la yajibu alaihi qada'u ma fatahu min ayyamil kufri bil ijma'. Demikian pula jika orang kafir tersebut masuk Islam, maka ia tidak diwajibkan mengqadha hari-hari puasa yang ia tinggalkan saat dalam keadaan kafir. Dan itu bil ijma', berdasarkan ijma' atau kesepakatan para ulama. Liqaulihi ta'ala, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang sudah ditinggalkan itu tidak wajib untuk diqadha. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-islamu yajubbu ma qablahu. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah terjadi sebelumnya. Wa hadzal hukmu laisa khassan bis-siyami wa innama huwa 'amun lahu wa li ghairihi min al-ibadat. Hukum ini tidak hanya berlaku bagi puasa saja, tetapi juga berlaku untuk ibadah lainnya. Tsumma qala qada'ul murtad. Qada'ul murtad. Qada bagi orang murtad. Apakah orang murtad itu harus mengqada puasanya? Wa ammal murtaddu fa innahu la yutalabu bi fi'li as-shaumi hala riddah wa fi zaman istitabah aw ghairiha illam yustatab. Adapun orang murtad itu sendiri, ia tidak dituntut untuk berpuasa selama masa murtadnya. Ya, bagaimana dia mau puasa? Dia dalam keadaan kafir. Baik dalam masalah istitabah, diajak untuk taubat, maupun di luar itu jika ia tidak bertaubat. Fa innahu la yasihhu minhu hala riddatihi. Kenapa? Karena ibadahnya, puasanya tidak sah selama ia dalam keadaan murtad. Tapi apakah itu mempunyai arti orang murtad ini tidak wajib puasa? Walakin laisa makna hadza anna siyama ghairu wajibin alaihi. Namun itu bukan berarti bahwa puasa itu tidak wajib bagi orang murtad, tetap wajib. Tapi tidak dituntut karena dia dalam keadaan kafir. Bagaimana mau dia puasa? Dia kafir. Puasanya nanti gak sah karena puasa itu butuh niat. Dan niat itu butuh Islam. Faqad ittafaqal fuqaha'u ala anna anna siyama wajibun alaihi. Ya. Illa annahu la yasihhu minhu hala riddatihi walidzalika fa innahu ya'samu bitarkihi.
Para ulama telah sepakat bahwa puasa tetap wajib atasnya, atas orang murtad. Hanya saja tidak sah jika dilakukan dalam keadaan murtad. Walidzalika, karena puasa itu tetap wajib baginya, walidzalika fa innahu ya'samu bitarki. Karena itu ia tetap berdosa jika meninggalkannya. Nah, ketika orang murtad ini masuk Islam lagi, bagaimana? Apakah dia wajib mengqadha puasanya? فَإِذَا رَجَعَ الْمُرْتَدُّ إِلَى الْإِسْلَامِ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصِّيَامِ أَثْنَاءَ رِدَّتِهِ. Jika seorang murtad itu kembali masuk Islam lagi, maka ia wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan selama masa murtadnya. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بِدُخُولِهِ فِي الْإِسْلَامِ الْتَزَمَ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ. Ya. Hal ini karena saat ia masuk Islam, ia telah berkomitmen untuk menjalankan semua hukum Islam, seluruh hukum Islam. فَإِذَا ارْتَدَّ لَا تُسْقِطُ الرِّدَّةُ عَنْهُ مَلْتَزَمَهُ بِالْإِسْلَامِ. Sehingga jika ia murtad, maka kemurtadannya itu tidak menggugurkan kewajiban yang telah ia emban saat masuk Islam. وَلِذَلِكَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَيُطَالَبُ بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ. Oleh karena itu, ia tetap dikenakan hukuman hudud, dan tetap bertanggung jawab atas hak-hak orang lain ketika misalkan merusak harta orang lain di saat dia dalam keadaan murtad misalkan. Tetap. وَبِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ أَثْنَاءَ الرِّدَّةِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ. Demikian pula menurut pendapat mayoritas ulama, ia wajib mengqadha ibadah-ibadah yang ditinggalkan selama masa murtadnya. Qada'us siyam, qada'us sabiyyil muslim. Qadha bagi anak muslim. Wa amma as-sabiyyul muslimu idza balagha fa innahu la yajibu alaihi qada'u ma fatahu min as-siyami aw lam yasumhu. Adapun anak muslim yang masih kecil, jika ia telah mencapai usia baligh nanti, maka ia tidak wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan jika sebelumnya ia tidak berpuasa. Law lam yasumhu li'adami wujubihi alaihi athna as-sibah. Iya, karena puasa itu tidak wajib atasnya selama ia masih dalam masa kanak-kanak. Idz la wajaba alaihi al-qada'u la wajaba alaihi al-ada. Sebab jika qadha itu diwajibkan bagi anak kecil tadi, maka berarti ibadah itu juga seharusnya wajib dilakukan sejak awal. Gitu. Qal qada'ul majnun. Mengqadha puasa bagi orang gila. Wa ammal majnun fala yalzamuhu shawmu hala jununihi bil ijma' li raf'il qalami anhu. Adapun orang gila, ia tidak diwajibkan berpuasa selama dalam keadaan gila. Ya, berdasarkan ijma' kesepakatan ulama bahwasanya orang gila itu tidak ditaklif sudah. Raf'il qalam anhu, telah diangkat darinya. Beban hukum taklif itu sudah diangkat, dihilangkan. Sehingga dia tak lagi mukallaf. Wa kadzalika la yalzamuhu al-qada'u idza afaqa min jununihi. Idza afaqa min jununihi sawa'un qalla ma fatahu aw kathur. Demikian pula ia tidak wajib mengqadha puasa setelah sadar dari kegilaannya, baik jumlah puasa yang terlewat itu sedikit maupun banyak. Jadi puasa yang ditinggalkan itu banyak ataupun sedikit tak berpengaruh. Kenapa? Karena dia sendiri tak mukallaf. Wa sawa'un afaqa ba'da ramadhana aw fi athna'ihi 'indal jumhur. Menurut mayoritas ulama, ketentuan ini artinya tidak usah mengqadha, itu berlaku baik jika ia sadar setelah Ramadan maupun di tengah-tengah Ramadan. Kenapa? Karena masih ada sebagian ulama yang mengatakan ketika nanti dia sadar di pertengahan Ramadan, dia harus mengganti puasanya. Pendapat siapa ini? Nah, ini pembahasannya.
Wa dhahaba al-Imam Abu Hanifah wa Thawri ila annahu in afaqa fi athna'i syahri lazimahu qada'u ma fatahu wa in afaqa ba'dahu fala qada'a. Imam Abu Hanifah dan Imam Thawri berpendapat bahwa orang gila tadi jika ia sadar di tengah bulan Ramadan maka ia wajib mengqadha puasa yang sudah terlewati. Tetapi jika ia sadar setelah Ramadan, baru nyampe bulan Syawal dia baru sadar, maka ia tidak perlu mengqadha puasanya. Ini menurut Imam Abu Hanifah wa Thawri. Wastadalla al-jumhur ala adami wujubil qada'i mutlaqan bi annahu shaumun fata bi'udhrin fi halin saqata fihi taklifu bin nas as-sarih as-sahih. Wastadalla al-jumhur ala wujubil qada'i mutlaqan. Mayoritas ulama berdalil bahwa qada itu tidak wajib secara mutlak. Kenapa? Apa dalilnya? Bi annahu shaumun fata bi'udhrin fi halin saqata fihi at-taklif. Karena puasa yang ditinggalkan itu memiliki uzur dalam keadaan di mana kewajiban syariat itu tidak berlaku baginya. Artinya dalam keadaan tidak mukallaf. Karena dia dalam keadaan tidak mukallaf. Bin nassi as-sahih as-sarih. Ya, sesuai dengan nas yang sangat jelas dan sahih. Fi raf'il qalami 'anil majnuni hatta yufiqa kas-sabiyyi as-saghir. Berdasarkan dalil yang sahih yang menyatakan bahwa beban hukum itu diangkat dari orang gila, artinya orang gila ini tidak mukallaf lagi sampai ia sadar. Kas-sabiyyi as-saghir sebagaimana halnya anak kecil, Illa annahu idza aslama al-kafiru aw afaqa al-majnunu aw balagha as-sabiyyu muftiran fi athna'i yaumin min ayyami Ramadan. Namun jika seorang kafir masuk Islam, orang gila itu sadar atau anak kecil mencapai usia baligh dalam keadaan tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, di pertengahan siang hari Ramadan, yang kafir tadi masuk Islam, orang gila jadi sadar, anak kecil baru baligh. Fa innahu yustahabbu lahu imsaku baqiyatin nahar li hurmatil waqti wa la yajibu alaihi dzalik. Maka dianjurkan baginya untuk menahan diri, artinya tidak makan, tidak minum selama sisa hari itu karena menghormati waktu Ramadan. Tapi wa la yajibu alaihi dzalik, namun hal itu tidak wajib baginya. Dia baligh pas jam 1 siang misalkan. Jadi sebelumnya dia tidak puasa, tapi pas nyampe di jam 1 dia baligh misalkan. Masih sisa berapa jam tuh? 6 jam misalkan. Masih tersisa 5 jam. Dalam 5 jam tersebut dia disunahkan untuk imsak, menahan, artinya tidak makan, tidak minum gitu. Tapi itu merupakan hal yang tidak wajib. لأن المجنون أفطر بعذر والكافر وإن أفطر بغير عذر إلا أنه لما أسلم جعل كالمعذور فيما فعل في حال الكفر. Ya, لأن المجنون أفطر بعذر, karena orang gila itu berbuka artinya tidak berpuasa dalam uzur, dalam keadaan uzur. Wal kafiru wa in aftara bi ghairi udhrin illa annahu lamma aslama ju'ila kal ma'dzuri fima fa'ala fi halil kufur. Sedangkan orang kafir meskipun ia berbuka tanpa uzur, namun ketika ia masuk Islam ia dianggap seperti orang yang memiliki uzur atas apa yang ia lakukan saat masih dalam keadaan kafir. Walihadza la yu'akhadhu biqada'i ma fatahu biqada'i ma tarakahu. Oleh karena itu, ia tidak dibebani kewajiban untuk mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan. Hal itu semua liqaulihi ta'ala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu.
Wa amma idza balagha as-sabiyyu sha'iman fi nahari ramadhan fa innahu yajibu alaihi al-itmamu wa la yajibu alaihi qada'uhu. Nah, sekarang beda. Ada orang anak kecil yang puasa. Dia masih belum baligh tapi sudah puasa. Nah, di pertengahan hari jam 1 dia baligh. Nah, jadi paginya dia memang puasa, cuma kan dia dalam keadaan tidak wajib karena masih belum baligh. Ternyata di jam 1 baru baligh. Wa amma idza balagha as-sabiyyu sha'iman. Adapun jika seorang anak itu mencapai usia baligh dalam keadaan sedang berpuasa di siang hari Ramadan, maka ia wajib menyempurnakan puasanya. Terus apakah nanti dia harus mengqadanya? Wala yajibu alaihi qada'uhu, dan dia tidak wajib untuk mengqadanya. Allahumma shalli